Detik-detik saat kematian datang, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sebuah perjalanan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Perjalanan itu adalah kematian. Kita sering membayangkan kematian sebagai akhir dari segalanya. Tubuh berhenti bergerak, napas terhenti, dan dunia perlahan menjauh. Namun dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir. Justru kematian adalah awal dari perjalanan panjang jiwa manusia menuju alam berikutnya. Bayangkan suatu malam yang sunyi. Seseorang sedang terbaring di tempat tidur. Nafasnya mulai berat, tubuhnya mulai melemah. Keluarganya mungkin berkumpul di sekelilingnya, sebagian menangis, sebagian berdoa. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Di ruangan itu malaikat telah datang. Dalam ajaran Islam, malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Kedatangannya bukan kebetulan. Ia datang karena waktunya telah ditetapkan oleh Allah sejak lama. Al-Quran menyebutkan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini bukan sekadar pengingat. Ini adalah kenyataan yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Tidak peduli apakah seseorang itu kaya atau miskin. Tidak peduli apakah ia seorang raja atau rakyat biasa. Bahkan para nabi sekalipun merasakan kematian saat ruh mulai dicabut. Dalam banyak hadis, Rasulullah dijelaskan bahwa saat kematian datang, proses yang terjadi pada setiap manusia tidaklah sama. Bagi orang yang beriman dan banyak beramal baik, kematian datang dengan kelembutan. Rasulullah pernah menggambarkan bahwa ketika seorang mukmin akan meninggal dunia, malaikat turun dari langit dengan wajah yang bercahaya seperti matahari. Mereka membawa kain dari surga dan aroma yang sangat harum. Kemudian malaikat maut mendekat dan berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah." Saat itu roh keluar dari tubuh dengan sangat lembut. Rasulullah menggambarkannya seperti tetesan air yang jatuh dari mulut kendi. Mudah tenang dan tidak menyakitkan. Namun berbeda dengan orang yang durhaka kepada Allah. Bagi mereka kematian bisa menjadi pengalaman yang sangat berat. Malaikat datang dengan wajah yang keras. Mereka membawa kain dari neraka yang berbau sangat busuk. Lalu malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah." Ruh orang tersebut dicabut dengan keras, seperti besi berduri yang ditarik dari kain basah. Rasanya sangat menyakitkan. Inilah salah satu gambaran yang membuat para ulama selalu mengingatkan manusia agar mempersiapkan kematian sejak hidup di dunia. Karena saat ruh keluar dari tubuh, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal. Detik ketika dunia menghilang, saat ruh sudah keluar dari tubuh, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Bagi manusia yang masih hidup di dunia, ia terlihat seperti orang yang sudah meninggal. Tubuhnya diam, tidak bergerak. Namun bagi jiwa yang baru saja keluar, justru sebuah perjalanan baru sedang dimulai. Ruh itu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Ia melihat malaikat. Ia melihat alam yang berbeda dari dunia. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan dunia yang selama ini ia jalani ternyata sangat singkat. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika seseorang meninggal, ia akan menyadari kenyataan yang sebelumnya tidak ia sadari. Seakan-akan tirai antara dunia dan alam gaib tiba-tiba terbuka. Sebagian ulama mengatakan bahwa saat itu, manusia mulai melihat tempatnya yang sebenarnya di akhirat. Jika ia orang yang baik, ia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Jika tidak, ia bisa diperlihatkan tempatnya di neraka. Itulah sebabnya sebagian orang yang meninggal dunia tampak tenang, bahkan tersenyum. Sementara sebagian lainnya meninggal dengan wajah yang terlihat sangat ketakutan. Awal perjalanan menuju langit, setelah ruh keluar dari tubuh, malaikat akan membungkusnya dengan kain yang mereka bawa. Jika ia seorang mukmin, kain itu berasal dari surga dan memiliki aroma yang sangat harum. Bau harumnya bahkan disebut lebih harum daripada minyak kasturi terbaik. Kemudian perjalanan yang sangat luar biasa dimulai. Para malaikat membawa ruh tersebut naik menuju langit. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan oleh para ulama, dijelaskan bahwa ruh orang beriman akan dibawa naik menuju langit pertama. Di sana para malaikat penjaga langit bertanya, "Ruh siapakah ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab dengan menyebutkan nama terbaik orang tersebut semasa hidupnya di dunia. Pintu langit kemudian dibuka, dan perjalanan terus berlanjut menuju langit berikutnya. Langit demi langit dilewati, hingga akhirnya ruh tersebut sampai ke langit yang sangat tinggi. Namun disinilah muncul pertanyaan yang sering membuat manusia penasaran. Apakah perjalanan ruh manusia bisa sampai mendekati Arsy, singgasana terbesar milik Allah? Ataukah perjalanan itu berhenti sebelum sampai ke sana?
Pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam perjalanan berikutnya. Karena ternyata perjalanan ruh setelah kematian jauh lebih misterius dan menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak semua ruh bisa melewati perjalanan yang sama. Perjalanan ruh menembus langit demi langit setelah ruh keluar dari jasadnya dan telah dibungkus dengan kain dari surga oleh para malaikat. Perjalanan yang luar biasa pun dimulai. Perjalanan ini bukan seperti perjalanan biasa yang kita kenal di dunia. Ini adalah perjalanan menembus alam yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia. Ruh itu dibawa naik semakin tinggi, meninggalkan dunia yang dulu ia kenal. Bumi yang luas, gunung-gunung yang tinggi, lautan yang dalam. Semua itu kini terasa sangat kecil dan jauh. Para malaikat terus membawa ruh tersebut menuju langit pertama. Pintu langit pertama dibuka. Ketika sampai di langit pertama, para malaikat penjaga langit menghentikan mereka. Dalam hadis disebutkan mereka akan bertanya, siapa ini? Para malaikat yang membawa ruh itu menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Disebut dengan nama terbaiknya semasa hidup. Jika ruh itu adalah ruh orang beriman, maka pintu langit pertama akan dibuka. Dan saat pintu itu terbuka, ruh tersebut akan disambut dengan penuh kemuliaan. Bayangkan, makhluk yang selama ini hidup di dunia, kini diterima oleh para malaikat di langit. Bahkan dalam riwayat disebutkan, para malaikat di setiap langit akan ikut mengantarkan dan mendoakan ruh tersebut. Langit demi langit, perjalanan tidak berhenti di situ. Ruh tersebut terus dibawa naik ke langit kedua, lalu ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga langit ketujuh. Setiap kali sampai di sebuah langit, pertanyaan yang sama akan diulang, siapa ini? Dan setiap kali itu pula, nama terbaiknya disebutkan. Setiap pintu langit terbuka, setiap lapisan langit dilewati, dan setiap kali naik, kemuliaan yang dirasakan ruh itu semakin besar. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Karena langit dalam Islam bukan sekadar ruang kosong seperti yang kita lihat. Ia adalah lapisan-lapisan ciptaan Allah yang sangat luas dan penuh dengan makhluknya. Lalu apakah ruh sampai ke arsy? Disinilah banyak orang mulai bertanya-tanya. Jika ruh bisa naik sampai langit ketujuh, lalu apa yang ada di atasnya? Dalam ajaran Islam, di atas langit ketujuh terdapat makhluk yang sangat agung, yaitu arsy Allah. Arsy adalah ciptaan terbesar, sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Namun apakah ruh manusia sampai ke sana? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Perintah dari Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, dijelaskan bahwa setelah ruh orang beriman sampai di langit yang tinggi, Allah berfirman, tulislah catatan hambaku ini di Iliyin. Iliyin adalah tempat yang sangat tinggi, tempat catatan amal orang-orang saleh disimpan. Namun setelah itu, Allah memerintahkan sesuatu yang mungkin tidak disangka oleh banyak orang. Ruh tersebut tidak dibiarkan terus berada di langit. Allah berfirman, kembalikan ia ke bumi, karena dari bumilah manusia diciptakan, dan ke bumilah ia akan dikembalikan. Perjalanan turun kembali. Setelah perjalanan panjang naik ke langit, ruh itu kemudian dibawa turun kembali. Kembali menuju bumi, kembali menuju jasadnya, kembali menuju tempat ia akan memulai fase berikutnya. Alam kubur. Disinilah banyak orang merasa heran. Bukankah tadi ruh sudah naik ke langit yang tinggi? Kenapa harus kembali lagi? Jawabannya karena kehidupan setelah mati tidak langsung menuju surga atau neraka. Ada fase yang disebut barzakh, yaitu alam antara dunia dan akhirat. Dan di alam inilah manusia akan mulai merasakan balasan awal dari amal perbuatannya. Bagaimana dengan ruh orang kafir? Jika tadi perjalanan ruh orang beriman penuh kemuliaan, maka perjalanan ruh orang kafir sangat berbeda. Ketika ruh orang kafir dibawa naik ke langit pertama, pintu langit tidak dibukakan untuknya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa pintu-pintu langit tidak akan dibuka bagi mereka. Ruh itu ditolak, tidak diizinkan naik, dan kemudian dilempar kembali ke bumi dengan keadaan hina. Bayangkan kontrasnya, satu ruh disambut dengan kemuliaan, yang lain ditolak dengan kehinaan. Semua itu tergantung pada apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Rahasia besar perjalanan ini. Dari semua ini kita mulai memahami satu hal penting. Perjalanan ruh bukan tentang seberapa tinggi ia bisa naik secara fisik, bukan tentang apakah ia sampai ke arsy atau tidak, tapi tentang bagaimana ia diterima di sisi Allah. Ada ruh yang dimuliakan, ada ruh yang ditolak, ada ruh yang dicatat di tempat yang tinggi, dan ada ruh yang dilempar kembali dengan kehinaan. Pertanyaan yang masih tersisa. Sekarang muncul satu pertanyaan besar
Jika ruh tidak sampai ke arsy, lalu seberapa dekat sebenarnya ia dengan Allah, dan apa yang terjadi setelah ruh itu kembali ke dalam kubur? Apakah semuanya sudah selesai? Atau justru, disitulah perjalanan yang sebenarnya dimulai? Setelah perjalanan panjang menembus langit, ruh akhirnya dikembalikan ke bumi. Kembali ke tempat yang dulu ia tinggali. Namun kali ini bukan sebagai manusia yang hidup, melainkan sebagai jiwa yang telah meninggalkan dunia. Tubuh itu kini terbaring di dalam tanah. Gelap, sunyi, sendiri. Orang-orang yang tadi mengantarkan jenazah, satu persatu mulai pergi. Suara langkah kaki mereka perlahan menjauh. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang telah dikuburkan masih bisa mendengar suara sandal mereka saat berjalan pergi. Bayangkan, di saat semua orang meninggalkanmu, di saat dunia benar-benar menjauh, disitulah fase baru dimulai. Kembalinya ruh ke dalam jasad. Dalam ajaran Islam, setelah seseorang dikuburkan, ruhnya akan dikembalikan ke dalam jasadnya. Bukan seperti hidup kembali di dunia, namun sebuah keadaan khusus yang hanya terjadi di alam kubur. Ini adalah bagian dari alam yang disebut barzakh, sebuah alam perantara antara dunia dan akhirat. Disinilah manusia akan merasakan sebagian dari balasan amalnya. Kedatangan dua malaikat. Tak lama setelah ruh dikembalikan, datanglah dua malaikat yang sangat tegas. Dalam banyak riwayat mereka dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Kedatangan mereka bukan untuk menyambut, bukan untuk menenangkan, tapi untuk menginterogasi. 3 pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Di dalam kubur yang gelap dan sempit itu, manusia akan dihadapkan pada 3 pertanyaan yang sangat menentukan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan ini terdengar sederhana. Namun pada saat itu, tidak semua orang bisa menjawab. Jawaban orang beriman. Bagi orang yang beriman, yang hidupnya di dunia dipenuhi dengan keimanan dan amal saleh, jawaban itu akan keluar dengan mudah. Ia akan berkata, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Jawaban ini bukan sekadar hafalan. Ini adalah keyakinan yang selama hidup benar-benar ia jalani. Jawaban orang yang lalai. Namun bagi orang yang lalai, yang hidupnya jauh dari Allah, ia akan kebingungan. Ia mungkin pernah mendengar jawaban itu. Namun di saat itu lisannya tidak mampu mengucapkannya. Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa yang orang-orang katakan. Dan saat itulah, keadaan menjadi sangat menakutkan. Nikmat kubur atau azab kubur, setelah pertanyaan itu, manusia akan mulai merasakan kondisi kuburnya. Bagi orang beriman, kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Diberikan cahaya, diperlihatkan tempatnya di surga, datang seseorang dengan wajah tampan dan wangi, yang ternyata adalah amal baiknya. Kubur menjadi taman dari taman-taman surga. Namun bagi orang yang durhaka, kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya saling berhimpitan, dipenuhi kegelapan, diperlihatkan tempatnya di neraka, datang sosok buruk dan bau, yang merupakan amal buruknya. Kubur menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Waktu yang terasa berbeda, satu hal yang menarik, waktu di alam kubur tidak sama seperti di dunia. Bisa jadi seseorang telah berada di kubur selama ratusan atau ribuan tahun, namun ia merasa seperti hanya tidur sebentar. Atau sebaliknya, bagi yang mendapatkan azab, waktu terasa sangat panjang dan menyiksa. Apakah ruh dekat dengan arsy? Disinilah kita kembali ke pertanyaan utama. Setelah semua ini, apakah ruh manusia mendekati arsy Allah? Jawabannya, tidak secara fisik seperti yang kita bayangkan. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dalam beberapa penjelasan ulama, ruh orang beriman memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebagian ruh ditempatkan di tempat mulia. Sebagian bahkan disebut berada dalam kenikmatan yang dekat dengan rahmat Allah. Namun semua itu bukan berarti ruh berada di arsy. Karena arsy adalah makhluk terbesar yang memiliki kedudukan khusus, dan tidak semua makhluk bisa mencapainya. Fakta yang jarang disadari. Banyak orang mengira, tujuan akhir perjalanan setelah mati adalah naik setinggi mungkin. Padahal dalam Islam, yang terpenting bukan seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa diterima kita di sisi Allah. Karena bisa saja seseorang berada di tempat yang tidak terlalu tinggi secara posisi, namun sangat mulia di sisi Allah. Renungan yang dalam, bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita di dunia. Bayangkan jika besok kita sudah berada di dalam kubur, sendiri, gelap. Menunggu pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Apakah kita sudah siap menjawabnya?